Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Praska Maya dan di samping saya ada Muhammad Ishak. pengertian perdagangan internasional dan perdagangan nasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. 2. Perdagangan nasional. Perdagangan nasional adalah perdagangan barang maupun jasa dalam wilayah NKRI tanpa melibatkan perdagangan luar negeri. Misalnya jual beli antar perusahaan dengan perorangan, perusahaan dengan perusahaan maupun antar perusahaan dengan pemerintah suatu negara. Next. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini adalah salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Seperti perbedaan iklim dari suatu negara. Sesuatu negara yang tidak memiliki sumber daya itu akan membeli sumber daya alam pada negara yang memiliki sumber daya tersebut. 2. Penghematan biaya produksi, sumber daya alam manusia, dan ilmu pengetahuan. Setiap negara memiliki kemampuan sumber daya alam manusia dan teknologi yang berbeda. Negara yang diberikan dengan sumber daya alam mumpuni dan teknologi canggih dapat menjadikan negaranya adalah negara unggul dan bisa mempekerjakan suatu sumber daya manusia ke negara lain dan dapat menguntungkan suatu negara. 3. Meningkatkan pemasukan negara. Aktivitas ekspor dan impor merupakan cara negara meningkatkan pendapat negara dan diuntungkan dari nilai pajak barang hasil ekspor dan impor tersebut. Negara juga dapat melakukan ekspor melalui badan usaha milik negara dan dengan menjual bahan baku, sumber daya alam atau teknologi ke negara lain. 4. Memperluas pasar. Ekspansi produk ke berbagai negara juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pengenalan bermacam produk berkualitas ke berbagai negara maupun memberikan keuntungan besar dan meningkatkan hubungan kerjasama dagang yang baik. Peningkatan produk umum. Kualitas produk dalam negeri berpotensi memiliki nilai jual beli tinggi di pasar internasional. Kebutuhan ini menjadi sebab terjadinya perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan internasional dan nasional. Perdagangan yang dihasilkan kegiatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara. 2. Pembeli dan penjual langsung. Yang kedua cenderung bertemu. Interaksi secara langsung. 3. Mata uang yang digunakan sama. 4. Tidak dikenakan
positif dan dampak negatif pada gerakan nasional. Dampak positif. 1. Kualitas produk menjadi semakin baik. 2. Menarik investor asing. 3. Meningkatkan kemampuan negara. 4. Memperbanyak lapangan kerja. 5. Mempererat hubungan antar negara. 6. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 7. Dari sumber devisa negara. Dampak negatif. Produksi asli buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. 2. Cenderung ketergantungan pada negara-negara maju. 3. Industri kecil kalah bersaing. 4. Adanya persaingan tidak sehat. 5. Munculnya penjajahan ekonomi dan dari negara lain. 6. Munculnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. 7. Menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup kanan.